Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian kelas 91 sampai dengan kelas 98. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pagi ini kita dijumpakan kembali dalam kaitannya pembelajaran pendidikan agama Islam kita. Setelah kita mengikuti semester kelima, maka saat ini kita memasuki materi untuk semester ke-6. Anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kita, terlebih dahulu mari kita mengharap ridho dari Allah SWT. Semoga kiranya pertemuan kita awal pagi hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Untuk itu mari kita awali pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama untuk mempelajari materi kita, yaitu bab yang sudah tertuang pada media ini, yaitu yang berjudul Iman kepada Qadha dan Qadar. Anak sekalian, telah kita ketahui bersama bahwa rukun iman itu ada 6. Ya, satu, beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Dan yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qadha dan qadar. Anak sekalian, bagaimana yang kita pahami, iman menurut bahasa artinya percaya. Kemudian menurut istilah, iman artinya percaya dengan sesungguh hati yang diucapkan dengan lisan dan diperbuat oleh tindakan nyata. Nah, hubungannya dengan beriman kepada qadha dan qadar, kita meyakini atau mengimani dengan sungguh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum atau ketetapan kepada makhluknya, yaitu sejak sebelum kita dilahirkan dan sesudah kita terlahir. Inilah materi keyakinan kepada Allah, ya, atas ketetapannya kepada kita semua. Baik anak sekalian, untuk lebih memperjelas, ya, beriman kepada qadha dan qadar ini, mari kita lihat SK dan KD beriman kepada qadha dan qadar. Standar kompetensinya yaitu meningkatkan keimanan kepada qadha dan qadar. Kemudian kompetensi dasar yang harus kita miliki atau kita pahami, satu, menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar. Dua, menjelaskan hubungan antara qadha dan qadar. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keempat, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Kemudian indikator yang harus kita pahami, kita kuasai, kita miliki ya untuk mengimani qada dan qadar ini, anak-anakku sekalian, diharapkan satu, dapat menjelaskan pentingnya beriman kepada qada dan qadar. Ya. Yang kedua, anak-anakku semua dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian yang keempat, anak-anakku dapat menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dan takdir. Yang kelima, anak-anakku dapat menjelaskan bahwa kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah. Yang keenam, anak-anakku dapat membedakan pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kemudian yang ketujuh, anak-anakku dapat menyebutkan contoh-contoh takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kedelapan, anak-anakku dapat membaca dalil nakli tentang qada dan qadar. Yang kesembilan, anak-anakku semua dapat mengartikan dalil nakli tentang qada dan qadar. Dan yang terakhir, yang ke-10, anak-anakku semua dapat menjelaskan maksud dalil nakli tentang qada dan qadar. Demikian sekalian indikator yang harus kita pahami ya, dan nanti kita miliki sehingga pada evaluasi tentang qada dan qadar anak-anakku semua sudah punya panduan untuk menjawabnya. Dan indikator ini boleh untuk dicatat atau dirangkum untuk kita ketahui materi yang sedang kita pelajari. Selanjutnya sekalian, kita masuk ke materi. Ya. Materi pembelajaran kita tentang beriman kepada qada dan qadar. Pengertian, menurut bahasa, qada artinya yaitu ketentuan, pelaksanaan, hukum, atau keputusan. Ya. Sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan, sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi. Ini sekalian pengertian beriman kepada qada dan qadar. Mungkin bisa kita persingkat untuk lebih memahami apa itu qada, apa itu qadar. Jadi qadar, qada itu ketetapan atau keputusan Allah ya terhadap semua ciptaannya, termasuk manusia yang ditetapkan pada saat sebelum makhluk itu tercipta atau belum terlahir. Nah, itu ketetapan itulah yang dinamakan qada. Ya, sekali lagi, qada artinya ketetapan Allah pada seluruh makhluknya sebelum terlahir. Ya, itu. Kemudian, sedangkan qadar itu ketetapan atau keputusan Allah setelah makhluknya itu tercipta, gitu. Ya, qadar adalah ketetapan Allah kepada makhluk-makhluknya setelah ia dilahirkan. Ya, jadi ini dua pengertian yang mungkin bisa untuk lebih mendekatkan pemahaman daripada iman kepada qada dan qadar ini. Jadi sekali lagi, ketetapan Allah zaman azali itu artinya ketetapan Allah sebelum makhluknya itu dilahirkan. Sedangkan qadar itu ketetapan Allah setelah makhluk itu dilahirkan. Jadi ada ketetapan bagi Allah kepada
makhluknya, termasuk kita semua manusia ini. Ya, oleh karena itu, mari kita pahami bersama-sama pembahasan tentang materi beriman kepada qada dan qadar ini, sehingga kita punya pemahaman ya di dalam kehidupan ini bahwa semua ya yang terjadi pada kita makhluknya ini, termasuk kita manusia ini, semua sudah ada ketetapan dari Allah sendiri yang ditetapkan sejak sebelum kita dilahirkan dan setelah kita dilahirkan. Ya, itu yang bisa kita simpulkan pengertian qada. Atau jadi qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat irodahnya ya, atau kehendaknya untuk segala makhluk. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun. Ya. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan oleh Allah ya, pada zaman azali atau zaman sejak permulaan ya, sebelum kita terlahirkan. Wujud qada atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan irodah atau kehendak Allah, yaitu yang disebut dengan qadar. Ya, tadi seperti yang katakan tadi, jadi ketentuan ketetapan Allah ya, sejak sebelum makhluk ini tercipta itu namanya ketetapan qada, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah setelah makhluknya itu tercipta. Kemudian gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir. Nah, ya, jadi gabungan antara qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Ya, ya tetap ketetapan Allah. Ya, baik yang sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum kita terlahir maupun sudah terlahir. Nah, iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan, ya, baik dan buruk datangnya dari Allah. Ya, kemudian takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas makhluknya semuanya. Baik, teman sekalian, kita lanjutkan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Qamar ya, ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Artinya bahwa Allah menciptakan makhluknya semuanya ini termasuk kita manusia ini sudah ada ukuran atau kodoknya ya, atau ketentuan sudah ditentukan. Ya. Misalnya ya ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan warna kulit ya, yang berbeda. Ya, kemudian ada fisik ya, yang berbeda, ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, termasuk hidung, ya, ada yang mancung, ada yang agak mancung seperti kita. Nah, ini semua sudah menjadikan ketetapan Allah atau qada dan qadarnya Allah. Ya. Kemudian firman Allah yang lain dalam surah Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya tiada sesuatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah SWT. Anak-anak sekalian, berdasarkan dengan firman Allah surat Al-Hadis ini, ya, ayat 22, segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya,
Sekali lagi, segala sesuatu yang telah atau sedang terjadi pada makhluknya, ya, semuanya sudah tertulis, ya, di gudangnya Allah, catatan seluruh makhluknya itu, baik catatan yang baik maupun buruk, ya, itu gudang catatan itu disebut Lauh Mahfud, ya, termasuk bapak, termasuk anakku semua, termasuk orang tua kalian semua, ya, semuanya sudah tercatat, ya, tentang akan apa dan bagaimana yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tidak ada yang satupun yang mengetahui kecuali Allah sendiri yang mengetahui. Oleh karena itu, anak sekalian, mari kita memahami betul-betul baik-baik materi ini, sehingga dalam kehidupan ini kita bisa menjadikan, ya, kehidupan yang damai, yang tentram, ya, yang merasa, ya, tidak, ya, apa namanya, tidak banyak tergoda oleh permasalahan-permasalahan kehidupan di dunia ini, ya, karena itu semua adalah merupakan wujud daripada iman kita kepada Allah tentang ketetapan kepada yang diberikan kepada kita semua. Kemudian jadi pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah SWT yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Jadi bukti-bukti terjadinya, ya, segala sesuatu terhadap semua makhluk Allah ini adalah membuktikan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ya, punya, ya, kebesaran dan kekuasaannya. Ya, karena itu sekalian, hendaknya kita sebagai umat Islam dan umat yang beriman hendaknya selalu, ya, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sekalian, kita coba untuk memahami atau mengetahui bagaimana ciri perilaku atau sifat seseorang yang beriman kepada qada dan qadar itu. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1, ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Sekali lagi, ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Yang kedua, tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. Ya, tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. Yang ketiga, merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah SWT. Kemudian yang keempat, bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah SWT. Yang kelima, tawakal dan berdoa kepada Allah SWT atas segala usaha yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir, yang keenam, ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar itu tidak meminta pertolongan kepada selain Allah SWT. Ya, jadi ada 6, ya, ciri-ciri daripada orang yang beriman kepada Allah SWT. Kemudian apa hubungan antara qada dan qadar? Qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah SWT, sedangkan qadar Allah akan selalu sesuai dengan qadanya. Artinya, perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah SWT agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, jadi itu hubungan kita meyakini dan mempercayai adanya beriman kepada qada dan qadar. Ya. Selanjutnya, perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq.
tadi di depan sudah sampaikan bahwa beriman kepada qada dan qadar itu dapat juga disebut dengan takdir. Takdir juga artinya ketetapan Allah SWT kepada makhluknya. Gitu. Ya. Nah, perbedaan antara takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah SWT yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Ya, jadi namanya takdir mubram. Ketetapan Allah yang sama sekali tidak dapat diubah dengan upaya atau usaha manusia. Ya, kayak apa? Contohnya takdir mubram itu ya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, kemudian usia, ya, kemudian kematian, ya, dan lain-lainnya. Itu sudah namanya takdir mubram, ketetapan Allah yang tidak bisa diubah dengan usaha. Lalu bagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa hubungannya dengan takdir mubram? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. An-Nisa ayat 78. Artinya, walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Maksudnya bahwa kematian seseorang, walaupun dia berusaha membuat suatu benteng yang kokoh, lalu dia masuki, dia kunci, seakan-akan dia punya berpikir tidak akan dicabut nyawanya oleh malaikat, maka bagi Allah semuanya itu tidak berlaku, tidak berfungsi. Ya. Karena sudah ditetapkan oleh Allah SWT tentang ajal atau kematian itu. Ya, itu namanya takdir mubram. Sedangkan takdir mu'allaq, ya, ketetapan Allah yang bisa diubah, yaitu ketentuan Allah sementara yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah mengizinkan. Ya, jadi ketetapan Allah ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah pun itu jika mendapatkan gitu ya, mendapatkan petunjuk atau ketentuan oleh Allah sendiri. Ya, itu bisa diubah. Nah, sebagaimana dasar dalil Allah SWT, firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekali lagi, anak sekalian, dalil takdir mu'allaq yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Atau boleh kita maknai yang lebih mudah kita pahami, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri berubah nasibnya. Nah, ini dalil tentang takdir mu'allaq, bahwa ketetapan Allah itu ada yang bisa diubah jika mendapatkan izin dari Allah SWT. Ya. Ini kemudian kita lanjutkan contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sih contohnya takdir mubram dan takdir mu'allaq itu. Contoh takdir mubram, satu, seperti datangnya hari kiamat. Itu sudah kepastian yang oleh Allah tentukan sendiri dan tidak ada satupun yang mengetahui. Dan pasti akan terjadi. Yang kedua, jenis kelamin bayi dan yang baru lahir. Ini tadi di awal tadi saya sampaikan bahwa termasuk kita terjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu sudah ada
ketetapan dari Allah sejak sebelum kita dilahirkan. Kemudian yang ketiga, kematian seseorang. Nah itu juga kita tidak ada satupun yang oleh Allah beritahu di mana dan kapan. Ya, bagaimana kematian yang diberikan kepada kita. Ini semua tidak ada yang mengetahui. Yang keempat yaitu jodoh. Nah, di jodoh ini juga sudah Allah takdirkan, ya, sejak zaman azali sebelum kita dilahirkan itu sudah Allah, ya, rencanakan, ya, tentang jodoh yang kita miliki itu. Kemudian yang kelima, usia seseorang. Nah, termasuk usia itu juga sudah Allah tentukan. Ya, ada yang relatif singkat, ada yang panjang, ya, bahkan ada yang ratusan tahun usianya. Nah, itu semua sudah mendapatkan catatan dari Allah semenjak zaman azali, yaitu zaman sebelum kita dilahirkan. Kemudian contoh takdir mu'allaq, yaitu ketetapan Allah yang bisa diubah. Tentunya dengan seizin Allah, gitu ya. Satu, contoh takdir mu'allaq adalah yaitu untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya. Seperti anak semuanya ini ya, kamu bisa membaca, bisa menghitung, ya, bisa mengarang. Nah, itu semuanya adalah hasil usaha atau ikhtiar yang anak-anakku lakukan sehingga dapat terwujud gitu. Ya. Kemudian yang kedua, contoh takdir mu'allaq, untuk menjadi kaya kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, ternyata ya orang yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak, yang baik, ya tentunya harus berusaha keras, ya, untuk mendapatkan itu semua. Ya, tentunya melalui kerja keras, usaha keras, ya. Nah, agar Allah menyesuaikan qadarnya kepada kita sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi sehat, kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Nah, jadi termasuk sehat yang kita hadapi saat ini, ya, bahkan saat ini kita semua pada merasakan ya adanya wabah ya corona yang tentunya berbagai macam usaha atau ikhtiar untuk ya menghindari daripada wabah itu, maka kita diperintahkan untuk berusaha selalu mencuci tangan, ya, kemudian selalu pakai masker, kemudian selalu menjaga jarak dan meninggalkan dari kerumunan-kerumunan. Karena menurut para ahli, ya, wabah ini menularnya adalah dari manusia satu sama lain. Sehingga diupayakan adanya jarak dan selalu mencuci tangan dan tidak berkerumun. Ini juga salah satu takdir mu'allaq, artinya ketetapan Allah yang bisa diubah oleh manusia. Ya. Nah, kemudian dalil yang menjelaskan tentang qada dan qadar, ya, Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 78. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Yang artinya di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan
ini datangnya dari sisimu, wahai Muhammad. Katakanlah semuanya itu datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Ya, jadi anak sekalian, dalil tentang beriman atau mempercayai tentang ketetapan atau qada dan qadar dari Allah yang dijelaskan tadi cukup jelas. Ya, kematian itu pasti walaupun kita dalam kondisi keadaan dimanapun kapanpun. Ya, kemudian mereka mengatakan ini adalah dari Allah. Kalau seorang itu mendapatkan suatu kebaikan, kesejahteraan, lalu orang itu mengatakan ini semua datangnya dari Allah. Dan jika terdapat ujian dan cobaan atau musibah, ya, seseorang itu akan mengatakan ini datangnya dari diriku sendiri. Inilah sikap, ya, atau perilaku seseorang yang beriman kepada qadar, selalu, ya, mengaitkan, ya, hal-hal yang baik yang diterimanya itu datangnya dari Allah, dan mengaitkan segala keburukan yang menimpa pada dirinya itu mengatakan semuanya ini terjadi karena kesalahan diri sendiri. Ya, ini anak sekalian, dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua di ayat surat Al-Hijr ayat 5 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Artinya tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Jadi inilah sekalian yang perlu kita pahami, bahwa kematian itu pasti datang, mendatangi kita, dan kematian itu tidak bisa ditunda maupun maju atau diundur. Karena semua sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 62, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, innallaha bikulli syai'in alim. Artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Anu sekalian, maka itu kita bisa memahami surah Al-Ankabut ayat 62 itu, kita ada perintah untuk selalu berusaha, selalu berikhtiar, dan disertai dengan berdoa. Untuk apa? Agar Allah SWT mengabulkan usaha dan ikhtiar kita, serta doa yang kita mohonkan. Dan Allah akan menyempitkan, ya, kehidupan kita juga dikarenakan, ya, kita kurang berikhtiar, kurang berusaha, dan juga kurang berdoa. Oleh karena itu, anak sekalian, mari kita semangat terus berusaha untuk meraih qada dan qadar Allah yang sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan juga Allah juga menghendaki apa yang kita usahakan dan kita mohonkan kepadanya. Ya, ini anak sekalian penting sekali. Ya, maka hidup ini hanya di antara usaha dan berdoa. Masalah keberhasilan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jadi maksud dalil-dalil ayat tentang qada dan qadar tersebut sudah banyak kita bicarakan, ya, termasuk, ya, menjelaskan tentang kematian adalah perkara yang pasti terjadi, tidak seorang pun dapat lari darinya. Kemudian terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah, ya, mereka mempunyai sifat apabila mendapatkan kesenangan dari dan nikmat akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Akan tetapi apabila ditimpa musibah, mereka akan mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh
eh, kesialan, ya, kesialan Muhammad SAW atau kesialan dirimu sendiri. Dengan demikian jelas bahwa kematian atau maut merupakan qadar Allah SWT yang sudah pasti terjadi. Ini yang sekalian maksud daripada dalil firman Allah tentang qada dan qadar. Dalam surat Al-Hijr juga demikian menjelaskan bahwa ajal manusia sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mendahului apalagi mengundurkan. Ya. Kemudian surat Al-Ankabut ya dijelaskan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki atau orang-orang yang mau berusaha dan berdoa untuk memperoleh rezeki tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir sekalian, fungsi ya beriman kepada qada qadar. Apa sih fungsi yang dapat kita ambil, kita raih dalam mengimani qada dan qadar tersebut? Di antaranya satu, ya, dapat membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. Artinya kita diperintahkan untuk ya berusaha dan berdoa. Masalah hasil daripada usaha itu kita serahkan kepada Allah SWT. Ya, kemudian yang kedua, fungsi yang dapat kita ambil adalah menjadi orang yang sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya datangnya dari Allah SWT. Ya, ini sebagaimana firman-Nya yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini adalah dalil bagi seseorang yang beriman kepada qada qadar, ya, apabila ditimpa musibah dia selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di lain firman Allah juga Allah firmankan yang artinya apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Al-Ankabut ayat 2. Ya. Fungsi yang ketiga, seseorang yang beriman kepada qada qadar itu tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. Yang keempat, yaitu sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. Dan yang kelima, dapat meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup istiqomah. Demikian anu sekalian, ya, paparan materi beriman kepada qada dan qadar, dan Bapak berharap anak-anakku sekalian untuk lebih luas lagi pembahasannya bisa dibuka buku Pendidikan Agama Islam Budi dan Pekerti di halaman 157. Ya, 157. Ya, berada di halaman 157. Nah, ini. Ya, silakan dibuka dan dibaca. Insya Allah mudah-mudahan dengan materi ini kita semua mendapatkan ya, manfaat ya, dalam kehidupan ini ya, bisa menerima ketetapan-ketetapan Allah SWT ya, baik ketetapan itu untuk diri kita maupun untuk keluarga kita maupun untuk orang lain, karena semua sudah mendapatkan ketetapan Allah, mendapatkan catatan Allah yang tidak ada satupun manusia mengetahui. Wallahu alam bisawab. Semua kita kembalikan kepada Allah SWT. Kita hanya sebatas manusia yang menerima qada dan qadarnya. Mudah-mudahan anak sekalian ya ada hikmah dan manfaatnya dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan ya dengan beriman pada qada qadar ini kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT sehingga terhindar daripada hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Mudah-mudahan ada manfaat berkah kepada kita semua. Demikian anak sekalian, jika nanti ada yang perlu bertanya silahkan langsung saja baik melalui WA maupun bertanya langsung kepada Bapak.
Ya, karena dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, mohon maaf yang sebesarnya. Kurang lebihnya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.